Halo teman-teman, selamat datang di Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi Fakultas Teknologi Industri, Teknik Industri, Universitas Islam Indonesia. Nama aku Muhammad Dafa Priartono atau yang biasa dipanggil dengan Dafa, dengan kode asisten E149 sebagai Koordinator Asisten dalam periode 2022-2023. Sebelumnya, kalian udah pada tahu nggak sih Lab DSKI itu apa? Jadi, Lab DSKE merupakan salah satu laboratorium di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lab DSKE merupakan sarana pembelajaran dan penelitian yang berfokus pada analisis dan perancangan sistem kerja, stasiun kerja, dan alat kerja yang ergonomis sesuai dengan penggunaannya. Untuk mencegah cedera yang diakibatkan oleh suatu benda atau lingkungan kerja sehingga manusia dapat bekerja dengan efektif, aman, nyaman, sehat, dan efisien. Untuk dapat menjalankan fungsi dan roda organisasi lab dengan baik, maka diperlukan visi dan misi organisasi. Nah, untuk visi dari Lab DSKI periode 2022-2023 adalah menjadikan laboratorium desain sistem kerja dan ergonomi yang adaptif, inovatif, dan solutif, serta profesional dalam pengembangan keilmuan ergonomi dengan berlandaskan nilai keislaman. Kemudian, untuk mencapai visi tersebut, kami menyusun beberapa misi yang antara lain: 1. Menjalankan peran Lab DSKE sebagai media kolaborasi yang inovatif dan solutif, serta bersinergi dengan stakeholder. Yang kedua, berperan aktif dalam riset keilmuan pada bidang ergonomi yang bermanfaat bagi internal maupun eksternal laboratorium desain sistem kerja dan ergonomi. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang adaptif, solutif, dan memiliki nilai-nilai keislaman untuk mencapai asisten yang berkualitas. Yang keempat, menjalankan tugas dan peran asisten secara efektif, efisien, dan profesional dengan tetap memperhatikan nilai kekeluargaan. Kemudian, untuk mencapai visi misi tersebut, aku dibantu oleh 4 departemen. Departemen pertama ada Departemen HCM, Departemen kedua ada Departemen Praktikum, Departemen ketiga ada Departemen RNK, dan Departemen keempat ada Departemen MIT. Yuk kita kenalan dengan mereka. Halo teman-teman HCM. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Hai. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Kinan Wiraprasta selaku Koor Departemen HCM. Jadi, di Departemen HCM itu bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan apresiasi kinerja asisten. Kemudian, Departemen HCM juga bertanggung jawab dalam pengembangan kapabilitas asisten, sistem rekrutmen, dan juga bertanggung jawab dalam menjalin silaturahmi dengan seluruh stakeholder Lab DSKE serta Prodi Teknik Industri. Nah, kemudian bidang HCM juga terdiri dari beberapa staf, yaitu ada Mbak Kamila, Mbak Devina, dan Mas Rio. Yuk, kenalan dengan mereka. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kamila Aurelia dengan kode asisten E152 dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2019 selaku staf Departemen HCM. Nah, jadi Departemen HCM itu berfungsi untuk apa aja sih? Jadi, Departemen HCM berfungsi untuk menumbuhkan, membina, dan juga mengembangkan nilai-nilai keislaman di lingkungan lab. Nah, nggak cuma itu, Departemen HCM juga bertugas untuk membangun serta memperkuat hubungan harmonis di lingkungan internal lab agar tercapainya aspek profesionalitas dan juga kekeluargaan yang baik. Nah, segitu dulu dari aku. Dadah! Halo teman-teman, perkenalkan aku Devina dengan kode asisten E154 dari Teknik Industri 2020. Selain yang disebutin Kak Kamila tadi, Departemen HCM juga memeriksa, menganalisis masalah, data, hingga progres perkembangan asisten. Sampai jumpa di Lab DSKE. Halo teman-teman, perkenalkan aku Novanda Anggi Satrio Pranestu dengan kode asisten E160 selaku staf Departemen HCM dari Teknik Industri 2020. Salam kenal semuanya. Oke, Departemen HCM juga mengadakan dan menjalin hubungan harmonis antara pihak eksternal
dan stakeholder lab DSKE, dan lain sebagainya. Fungsi tadi nantinya akan direalisasikan melalui program kerja seperti open recruitment, upgrading, training, dan lain sebagainya. Nah, itu dia perkenalan dari asisten Departemen HCM. Selanjutnya, yuk kita intip teman-teman dari Departemen RNK. Halo Mas Dava dan teman-teman semua, yuk lihat kegiatan teman-teman RNK. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Salma Salsabila, biasa dipanggil Salma dengan kode asisten E147. Kali ini aku diamanahi sebagai koordinator Departemen Research and Knowledge atau Departemen RNK. Nah, apa sih sebenarnya Departemen RNK itu? Jadi, Departemen RNK bertanggung jawab dalam pengkajian serta pengembangan keilmuan ergonomi sesuai dengan kebutuhan asisten lab DSKE maupun kebutuhan praktikan. Selain itu, Departemen RNK juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi serta memersuasi asisten lab DSKE ataupun mahasiswa teknik industri lainnya untuk memiliki minat terhadap riset, lomba, dan conference. Nah, jadi sebenarnya di Departemen RNK ini ada beberapa staf teman-teman. Ada Mas Anan, Mbak Feby, Mbak Dini, dan Mbak Tania. Yuk kita kenal lebih dekat dengan teman-teman asisten Departemen RNK. Halo semuanya, perkenalkan aku Feby Olendarista Putri dengan kode asisten E145, biasa dipanggil Feby, selaku staf RNK dari Teknik Industri 2019. Salam kenal semuanya. Nah, selain itu, dari Departemen RNK sendiri bertugas dalam membuat studi kasus nih yang bekerja sama dengan Departemen MIT. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Tania Sepia Azra Damanik, biasa dipanggil Tania dengan kode asisten S157, selaku staf Departemen RNK dari Teknik Industri 2020. Salam kenal semuanya. Nah, dalam rangka pelaksanaan tugas di Departemen RNK, kita juga menuangkannya pada program kerja database, evaluasi tutorial, dan refresh materi. Halo teman-teman, perkenalkan aku Ardini Ramadhani dengan kode asisten S158. Teman-teman bisa manggil aku Dini. Aku staf Departemen RNK dari Teknik Industri 2020. Salam kenal semuanya. Departemen RNK juga berfokus pada memfasilitasi dan mempersuasi asisten untuk lebih aktif lagi dalam lomba dan conference. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Anan Daudi, teman-teman bisa panggil aku Anan, dari Teknik Industri Angkatan 2019. Di lab DSKE, aku punya kode asisten itu E146. Dan di periode ini, aku diamanahi sebagai Staff Research and Knowledge atau yang biasa disebut dengan RNK. Di Departemen RNK, kami bertanggung jawab atas penyusunan, pembuatan, dan evaluasi dari kelengkapan tutorial yang digunakan selama perjalanan tutorial. Serta kami juga bertanggung jawab atas pembuatan dan pembaharuan dari modul-modul pada tutorial metode dan pengukuran kerja, rekayasa sistem kerja dan ergonomi, dan biologi, anatomi, fisiologi. Oke, sampai jumpa teman-teman semua di lab DSKE. Nah, itu dia tadi dari Departemen RNK. Sekarang kita akan menyambut teman-teman dari Departemen Praktikum. Halo teman-teman Praktikum. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aldebella Siaski dengan kode asisten E148 sebagai koordinator Departemen Praktikum. Aku dari Teknik Industri Angkatan 2019. Nah, Departemen Praktikum ini bertanggung jawab dalam persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi sistem tutorial yang ada di Laboratorium DSKE. Departemen Praktikum juga bertanggung jawab terkait kebendaharaan Laboratorium DSKE. Dan Departemen Praktikum juga bertanggung jawab atas sistem pelaksanaan daftar ulang dan pembekalan umum tutorial pada Laboratorium DSKE. Nah, di sini aku dibantu dengan teman-teman Departemen Praktikum yang lain. Yuk kenalan sama teman-teman Departemen Praktikum yang lain. Halo teman-teman, perkenalkan aku Tiara Febian. Teman-teman bisa panggil aku Tiara dengan kode asisten S159, selaku staf Departemen Praktikum dari Teknik Industri 2020. Salam kenal semuanya. Selain yang sudah dijelaskan Mbak Alda, Departemen Praktikum juga bertugas membuat peraturan dari sistem alur tutorial yang efektif dan efisien untuk praktikan maupun untuk asisten laboratorium DSKE.
Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Asyifa Mutia Safira dengan kode asisten E156. Aku sebagai staf dari Departemen Praktikum Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Jadi, berdasarkan fungsi yang telah disebutkan Mbak Tiara, telah direalisasikan dalam program kerja kita, diantaranya pembekalan umum, buku catatan asisten, dan lain sebagainya. Terima kasih. Nah, itu dia dari Departemen Praktikum. Selanjutnya kita akan ke departemen selanjutnya dan departemen terakhir yaitu Departemen MIT atau Maintenance Information and Technology. Yuk, kenalan dengan mereka. Halo teman-teman MIT. Halo teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan aku Devoni Putri Rahajeng dengan kode asisten S151. Di sini sebagai koordinator Departemen Maintenance Information and Technology atau MIT. Aku berasal dari jurusan Teknik Industri angkatan 2019. Nah, jadi MIT itu bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengkajian, pengembangan terkait peralatan, maintenance peralatan, fungsi peralatan, dan teknologi terkait ilmu riset ergonomi, serta berperan dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi yang berhubungan dengan lab DSKE di lingkungan teknik industri, teman-teman. Di Departemen MIT juga terdapat 2 staf asisten loh, yaitu ada Mbak Sofi dan Mas Ade. Yuk kita kenalan. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Ade Rawan Said, biasa dipanggil Ade, dengan kode asisten E155. Nah, di sini aku menjabat sebagai staf Departemen MIT. Salam kenal semuanya. Nah, jadi di Departemen MIT itu, kita bertugas untuk melakukan pembaruan profil lab DSKE pada periode baru. Nah, kemudian kita juga bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pelatihan alat lama dan alat baru di laboratorium DSKE. Sampai jumpa teman-teman di lab DSKE. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nurdiana Sofi, biasa dipanggil Sofi dengan kode asisten E153. Di sini aku sebagai staf Departemen MIT dan aku dari Teknik Industri angkatan 2020. Salam kenal semuanya. MIT bertanggung jawab dalam pengelolaan, peralatan, dan peran sebagai admin media sosial dalam melakukan penyebaran informasi yang berhubungan dengan tutorial, kegiatan laboratorium desain sistem kerja dan ergonomi. Tugas dan fungsi tersebut terhubung dalam proker sosial media, maintenance alat, training alat, dan lain sebagainya. Nah, itu dia keempat departemen yang ada di lab DSKE. Seru-seru kan? Nah, ada yang gak kalah seru nih. Buat kalian yang penasaran, yuk ikutin jalan-jalan bareng Mbak Devina. Halo teman-teman, pasti udah penasaran kan melihat apa aja fasilitas dan ruangan lab DSKE? Kalau gitu, yuk ikut aku jalan-jalan. Nah, ini dia teman-teman, lobi lab DSKE. Di lobi lab DSKE itu ada banyak fasilitas keren loh, seperti ada pojok ergonomi, ada ruang kerja laboran lab DSKE. Nah, kita pindah yuk main-main ke ruang kalab. Nah, ini dia ruang kepala laboratorium DSKE. Di ruang kepala laboratorium DSKE biasanya digunakan oleh kalab, yaitu Ibu Atia untuk bekerja dan bersantai. Nah, teman-teman penasaran nggak di mana letak ruang asisten? Kalau teman-teman penasaran, yuk ikut aku ke ruang asisten. Nah, sekarang ikut aku yuk lihat-lihat ruang asisten lab DSKE. Nah, ini dia teman-teman ruang asisten lab DSKE. Kebetulan banget nih ada asisten yang lagi main di ruang asisten. Jadi, ruang asisten lab DSKE ini digunakan oleh asisten lab DSKE untuk bersantai, bercengkrama, bermain bersama, dan makan bersama, serta belajar juga loh teman-teman. Selain itu, di ruang asisten lab DSKE ini juga sebagai tempat penyimpanan buku oleh Departemen RNK. Keren banget kan ruang asisten lab DSKE? Kalau gitu, yuk ikut aku lanjut lagi lihat ruang kelas lab DSKE. Nah, sekarang kita udah ada di ruang kelas lab DSKE. Ruang kelas lab DSKE itu luas banget loh teman-teman, dan bisa dibagi jadi 2. Selain itu juga ruang kelas lab DSKE itu udah ada smartboard. Nah, sekarang yuk kita pindah ke ruang simulator. Ada Bang Ana nih, pasti mau ke ruang simulator ya. Teman-teman mau ikut nih? Yuk ikut aku ke ruang simulator.
Nah, teman-teman, di Lab DSKE juga punya fasilitas-fasilitas yang menarik. Salah satunya kita punya VR berteknologi tinggi dan juga kita punya satu buah driving simulator. Alat-alat ini kita gunakan untuk tutorial di Lab DSKE. Tutorial yang kita gunakan untuk alat ini itu ada tutorial ergonomi kognitif. Selain itu, di Lab DSKE juga punya fasilitas-fasilitas lain yang menarik. Salah satunya yaitu ada ruang iklim. Yuk, kita ke ruang iklim. Nah, ini dia ruang iklim, teman-teman. Yuk, kita masuk ke ruang iklim. Nah, ini dia ruang iklim yang dimiliki oleh Lab DSKE. Di ruang iklim ini, kami menggunakannya untuk tutorial pengukuran kerja fisik. Ada 5 faktor yang dapat diukur ataupun diubah sesuai dengan kebutuhan dalam tutorial. Itu ada faktor kebisingan, getaran, ada cahaya, ada suhu, dan juga ada faktor kelembapan. Untuk kontrol dari keseluruhan ruang iklim ini, kita bisa mengontrolnya melalui ruang alat. Yuk, kita ke ruang alat. Oke, teman-teman. Jadi, ini ruang alat yang dimiliki oleh Lab DSKE. Di ruang alat ini, kita punya 2 buah treadmill, 1 buah sepeda statis, 1 buah kursi antropometri, dan kita juga punya beberapa alat-alat lainnya yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tutorial di Lab DSKE. Itu untuk ruang alat, dan juga di ruang alat ini kita punya pusat kontrol untuk ruang iklim yang tadi sudah kita sama-sama ke sana. Nah, itu teman-teman, peralatan dan fasilitas yang ada di laboratorium ini bertujuan untuk menunjang jalannya proses akademik yang ada di Universitas Islam Indonesia, khususnya di jurusan Teknik Industri. Dan di laboratorium ini kami mengampu 3 mata kuliah. Itu ada metode dan pengukuran kerja atau yang biasa disebut dengan MPK. Yang kedua ada biologi, anatomi, dan fisiologi atau yang biasa disebut dengan BAF. Dan yang terakhir ada mata kuliah rekayasa, sistem kerja, dan ergonomi atau yang biasa disingkat dengan RSKE. Gimana? Seru kan jalan-jalan di Lab DSKE? Kita tunggu ya kalian di Lab DSKE. See you guys, Lab DSKE, humanize yourself.